Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan strategi dari Hakai yang ternyata berhasil membuat duet Haitani bersaudara mati kutu. Rindo tidak ada apa-apanya bertarung 1 lawan 1 di hadapan Hakai. Begitu juga Ran yang langsung KO dibantai Mitsuya. Tidak hanya Haitani bersaudara yang sudah tumbang, namun Mochi Jugi juga terkapar setelah melakukan pertarungan yang sulit melawan Chifuyu. Kini Tokyo Manji sedang unggul dalam pertarungan melawan Kanto Manji. Namun pertarungan yang lain masih terjadi dan tengah berlangsung. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan pertarungan antara Takemichi melawan Kakucho. Nampak wajah Takemichi sudah babak belur akibat pertarungannya, namun ia masih tidak mau menyerah. Bahkan Kakucho berkata pada Takemichi, "Hei Takemichi, berapa kali aku harus menghajarmu sampai kau tumbang?" Ia berteriak seakan-akan sudah putus asa menghadapi Takemichi yang keras kepala. Di sisi lain, Madara Messian mulai mengamuk kembali dengan menghajar Akun. Ia berlari sembari berteriak, "Kau sangat menjengkelkan karakter sampingan, mati saja kau." Madarame berteriak sembari maju menyerang Akun dengan membabi buta. Namun Akun yang sekarang bukanlah Akun yang dulu. Ia tetap santuy menghadapi serangan Madarame. Dengan tenang, Akun berhasil menghindar dari serangan musuh. Hal itu cukup membuat Madarame kaget. Dan kini Akun bersiap untuk memberikan serangan balik kepada Madarame. Terlihat Madarame sudah mati langkah dan Akun di posisi yang enak untuk menyerang. "Kau tidak akan pernah sampai ke puncak jika terus seperti itu." Akun berteriak sembari melayangkan pukulannya ke arah musuh. Dan beberapa detik kemudian, serangan tersebut berhasil mengenai wajah Madarame. Sontak mantan ketua Black Dragon tersebut langsung kesakitan. Terlihat Akun yang berhasil menghindari pukulan, dan ia juga berhasil melakukan serangan balik kepada Madarame. Melalui pukulannya tersebut, Akun berhasil menumbangkan salah satu petinggi Kanto Manji hingga tak sadarkan diri. Pertarungan tersebut tidak hanya membuat Akun merasa puas, namun juga membuat semangat pasukan Toman menjadi naik kembali. Semua anggota Toman yang melihat Akun menang langsung berteriak kegirangan. Mereka merasa jika anggota unggulan Toman memang orang yang hebat, karena sudah berhasil mengalahkan beberapa petinggi Kanto Manji. Dan kini semangat pasukan Toman menjadi berapi-api. Mereka mulai meneriakkan nama Toman di mana-mana. Sementara pasukan Kanto Manji mulai menciut melihat kekalahan petingginya di mana-mana. Di sisi lain, Inui masih sibuk menghadapi Wakasa yang menghalanginya untuk menghadapi Koko. Mendengar suara bising yang ditimbulkan pasukan Toman, membuat Waka berkomentar jika pasukan Toman adalah gerombolan yang cukup bersemangat. Sementara Inui menguatkan tekadnya jika ia tidak boleh kalah sekarang ini, karena semua teman-temannya berhasil mengalahkan musuhnya. Tetapi ada hal yang membuat Inui penasaran, sehingga ia bertanya pada Waka, "Mas Waka, kenapa kau beralih ke Kanto Manji? Bukankah kau seharusnya bersama Senju?" Ini adalah pertanyaan yang sangat wajar ditanyakan, karena sebagai pembaca, kita juga belum mengetahui apa motif Waka dan Benkei beralih ke Kanto Manji. Inui bertanya apakah sesuatu sudah terjadi, namun Waka nampak enggan untuk menjawab pertanyaan Inui. Ia juga tidak melihat Inui untuk menjawabnya. Waka hanya berkata jika tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Kemudian ia menyuruh Inui untuk bertanya kepada seseorang yang ada di belakangnya. Dan ketika Inui menoleh ke belakang, sebuah pukulan keras langsung menghampirinya. Dia adalah Benkei yang sudah tiba-tiba di belakang Inui. Ia berkata jika Inui terlalu lambat. Efek dari pukulan Benkei membuat Inui terpental beberapa meter sembari meringis kesakitan. Sementara Benkei mulai memarahi partnernya. "Sampai kapan kau akan mengurusi anjing kecil ini, Waka?" Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Inui nampak kewalahan menghadapi petinggi Kanto Manji. Tidak hanya Wakasa, tetapi Benkei juga turun tangan.
Kini dua mematikan Waka dan Benkei turun ke medan pertempuran dan bersiap untuk membalikkan keadaan. Mereka melakukan itu supaya semangat anggota Tokyo Manji berakhir. Inui sendiri tidak mampu menghadapi kedua seniornya tersebut karena Waka dan Benkei berada di level yang berbeda. Benkei langsung mengancam Inui jika dirinya tidak selembut Wakasa. Namun nampaknya Inui masih mampu berdiri. Ia kembali bangkit untuk menghadapi dua seniornya. Sementara Koko masih melihat pertarungan antara pasukan Kanto Manji dan juga Toman. Di sisi lain, Senju dan Haruchiyo masih berhadapan satu sama lain. Di sana, Haruchiyo memprovokasi Senju yang sudah terlihat kewalahan dengan kepalanya yang berdarah. "Ada apa, Senju? Kau ternyata tidak sekuat yang kupikirkan." Haruchiyo mengatakannya dengan senyuman yang mengerikan. Tetapi Senju nampaknya memiliki pandangan berbeda. Kemudian ia mulai memanggil nama kakaknya. "Haru, kuakui kekalahanku. Jadi ayo kita akhiri ini. Aku muak kita saling berkelahi antar saudara karena kesalahanku. Aku menyesalinya." Kini pertarungan Senju dan Haruchiyo menjadi sesi saling terbuka antar saudara. Hari itu, saat Maiki memberimu luka itu, aku benar-benar minta maaf. Senju mengatakan permintaan maafnya dengan tulus kepada Haruchiyo. Akan tetapi, tiba-tiba pipa besi melayang ke arah kepala Senju. Haruchiyo sungguh tidak peduli dengan perkataan adiknya. Ia tetap menyerang dan menyerang hingga Senju terjatuh dan terkapar. Kemudian Haruchiyo mulai berkata, "Apapun yang terjadi pada hari itu, kau sama sekali tak mengerti. Yang kau lakukan pada hari itu hanyalah sebuah pemicu." Kini gantian pasukan Kanto Manji yang berteriak kegirangan karena Haruchiyo berhasil membuat Kuaragi Senju tumbang. Mereka berpikir jika saat ini situasinya mulai berubah. Sementara Takemichi sendiri masih sibuk meladeni kekuatan Kakucho yang tak habis-habis. Haruchiyo mulai berjalan berbalik meninggalkan adiknya yang sudah terkapar tak sadarkan diri. Namun yang menjadi misteri adalah perkataan Haruchiyo yang mengatakan jika apa yang dilakukan Senju hari itu adalah sebuah pemicu. Apa sebenarnya maksud perkataan Haruchiyo? Sayangnya chapter sudah berakhir. Pada episode kali ini kita ditunjukkan pertarungan ngeyel ala akun yang akhirnya berhasil menumbangkan Madara Mission. Namun situasi kurang menguntungkan menghampiri Inui yang kini harus berhadapan dengan Wakasa dan juga Benkei, legenda hidup Black Dragon generasi pertama. Sementara itu, Senju yang berniat meminta maaf secara tulus kepada Haruchiyo harus menerima kenyataan jika saudaranya tersebut sudah tidak waras. Haruchiyo tanpa basa-basi langsung menghabisi Senju dengan pipa besi yang ia bawa. Namun yang menjadi misteri adalah perkataan Haruchiyo yang mengatakan jika apa yang dilakukan Senju pada hari itu adalah sebuah pemicu. Apa sebenarnya maksud perkataan Haruchiyo? Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.